dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat terjadi jika melalui 3 syarat. Ketiga syarat tersebut adalah yang pertama, adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru pada sebagian besar bahasa. Yang kedua, adanya alat ucap manusia atau artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan, dan ada 2 hambatan, yaitu hambatan pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Nah, terjadinya bunyi bahasa melalui proses. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah yang pertama, alirannya udara dari paru-paru dan keluar dari paru-paru. Yang kedua, aliran udara dari paru-paru dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran yang disebut proses fonasi. Yang ketiga, setelah dihambat pita suara, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut proses artikulasi. Yang keempat, yaitu udara keluar dari rongga mulut disebut proses oral atau keluar dari rongga hidung disebut proses nasal. Menurut Marsono, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi, bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua yaitu berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oral dan nasal. Yang ketiga yaitu berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keras dan lunak. Yang keempat yaitu berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu panjang dan pendek. Yang kelima yaitu berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rangkap dan tunggal. Yang keenam yaitu berdasarkan nyaring tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nyaring dan tidak nyaring. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dapat dihasilkan menjadi 2, yaitu agresif dan igresif. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan sendiri dapat diklarifikasikan berdasarkan pertama, cara artikulasi, yang kedua, titik artikulasi, yang ketiga, bergetar tidaknya pita suara, yang keempat, saluran atau rongga yang dilalui oleh udara. Berikut jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. Menurut cara pengucapannya, dapat kita bedakan konsonan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi letupan atau plosive stops, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya, alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Bagian pertama disebut hambatan atau implosi atau implosion. Bagian kedua disebut letupan atau eksplosi atau explosion. Kedua taraf tersebut dapat terjadi di berbagai tempat artikulasi, misalnya di antara bibir, hasilnya letupan bilabial, di antara ujung lidah dan langit-langit lunak, hasilnya letupan, apikovelar dan lain-lain. Semua bunyi yang bukan letupan lazimnya disebut kontinuan. Bunyi kontinuan meliputi beberapa jenis, yaitu sengau, sampingan, paduan, geseran, dan aliran-aliran jenis lainnya. Yang ketiga, bunyi sengau atau nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Penutupan arus udara keluar melalui rongga mulut dapat terjadi seperti ini. Yang pertama, antara kedua belah bibir, hasilnya bunyi M. Antara ujung lidah dan ceruk, hasilnya N. Antara tengah lidah dan langit-langit keras, hasilnya NC. Semua itu dapat dirasakan. Yang sulit dirasakan ialah dalam pengucapan bunyi sengau apapun. Perlu yang namanya langit-langit lunak diturunkan, atau nama lainnya tidak menyentuhnya dinding ke belakang rongga kerongkongan. Tujuannya agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung.
keempat, bunyi sampingan atau lateral adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau kedua sisi lidah. 5. Bunyi paduan atau afrikat adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi di mana bunyi diartikulasikan. 6. Bunyi geseran atau frikatif, bunyi yang dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat. 7. Bunyi geletar atau trilis adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi serta melepaskannya dan segera mengartikulasikannya. 8. Bunyi kembar atau geminal adalah konsonan yang terjadi dengan memperpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam bunyi letupan. Jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Yang pertama ada konsonan bilabial yang dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas. Misalnya P, B, dan M. Yang kedua, konsonan labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas. Misalnya F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi atas. Yang keempat, konsonan apiko-alveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi. Misalnya T dan D. Yang kelima, konsonan apikopalatal yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras, misalnya D. Yang keenam ada konsonan laminopalatal yang dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras, misalnya A. Yang ketujuh, konsonan mediopalatal yang dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras, misalnya T, D, C, dan J. Yang kedelapan ada konsonan dorsovelar yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak. Contohnya K, G, dan X. Yang kesembilan konsonan uvular yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tekak, misalnya R dan Q. Yang ke-10 ada konsonan faringal yang dihasilkan oleh akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan, misalnya H, J, L, dan X. Yang ke-11 konsonan hamzah, yaitu yang dihasilkan oleh pangkal tenggorokan. Kemudian ada jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara. Yang pertama ada konsonan bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara, sehingga pita suara ikut bergetar, dan pada artikulator misalnya B, D, G, M, N, V, Z, M, N, V, Z, L, dan R. Yang kedua, konsonan tak bersuara, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator, misalnya P, L, T, K, F, S, H. Kemudian ada jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara. Yang pertama, konsonan nasal adalah konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui hidung, misalnya M dan N. Yang kedua, ada konsonan oral. Konsonan oral merupakan konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut. Contohnya adalah konsonan selain konsonan nasal.